Memang Paulus nih pandai menulis surat ya. Kata-katanya puitis. Artinya ratapan yang tertukar ini. Hari-hari ini banyak orang takut mati gitu kan karena COVID. Tapi dia nggak takut mati karena dosanya gitu kan. Oke, sahabat Faith Lovers dimanapun berada, kembali lagi bersama kami bertiga. Saya Temi Valdi HE dan Paulus Sugianto, dan Bro Yunus Boy. Baru kembali dari pertikan. Ya, dia baru kembali dari pertikan kemarin di sini. Yuk, kita kembali dalam Faith Fathers Podcast. Faith, Love, and Worship. Ya, ini luar biasa nih. Hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Mau apa ya? Kita bahas tentang, teman-teman sahabat Faith Lovers yang ada di rumah, kami dari Faith Fighters Podcast, kami mengucapkan turut berbelasungkawa dan turut sepenanggungan, turut kehilangan dengan atas dipanggil pulangnya Pendeta Bro Raditya Oloan yang dipanggil Tuhan beberapa hari kemarin ya. Kita turut berbelasungkawa, tetapi justru lewat ini kita belajar merenung bahwa kematian itu bisa datang kepada siapa saja, kapanpun dan dimanapun berada. Kematian itu enggak terpatok atas usia, ya kan? Bukan karena tua seseorang bisa meninggal, bukan karena sehat juga seseorang bisa menjaga diri atau sakit ya. Dalam keadaan apapun, kalau memang sudah tiba gilirannya, pasti akan dipanggil Tuhan, dan kita pun sama nih. Ya, tinggal menunggu absen. Kita berada dalam jalur antrian. Saya nggak tahu ya, saya antrian keberapa. Tergantung nomor urut. Tergantung nomor urut. Kita berada di antrian keberapa, yang jelas kita semua pasti akan mati. Oleh sebab itu hari ini kita mau bahas tentang mati sebelum mati. Wow. Ngeri, serem. Ya, kita akan bahas tentang mati sebelum mati ya, supaya hidup kita benar-benar siap ketika datang waktu antriannya, nomor urut kita dipanggil ya. Nah, ini menarik nih, Bro Paulus, Bro Yunus. Mati sebelum mati. Ini kalimat yang sedikit kontroversi. Ya kan? Kontroversi. Ya, mati sebelum mati. Maksudnya apa nih? Mas Paulus, Bro Paulus. Ya, artinya begini, kalau mati sebelum mati, kita percaya ketika kita hidup, kita mulai dari lahir, pasti ada yang namanya kita sampai satu titik kita akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi hari ini kita disebut mati, artinya mati kita ini mematikan daging kita. Artinya apa? Walaupun hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, tapi sebenarnya kita harus mematikan hidup kita. Artinya apa? Mematikan kedagingan kita, mematikan segala apapun yang menjadi ego kita. Supaya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Yesus sendiri katakan apa? Hanya orang-orang yang lahir baru. Artinya lahir baru apa? Dia sudah pernah mati gitu kan. Gitu. Kalau dia lahir baru artinya dia mati dulu. Orang nggak bisa lahir baru tanpa mati dulu. Maksudnya gimana? Mati dulu? Nanti gimana nih? Artinya mati secara daging. Kayak orang, kalau dalam ajaran Buddha kan ada yang namanya reinkarnasi. Begitu mati nanti dia bereinkarnasi jadi binatang apa gitu, jadi makhluk apa gitu. Apakah seperti itu? Enggak. Kalau kita harus melihatnya mati itu, kita mati memang daging kita mati. Seperti Yesus itu mau mengosongkan dirinya. Artinya kematian Yesus sebenarnya itu bukannya pada saat di kayu salib sebenarnya. Nah, luar biasa ini. Saya baru tahu nih. Matinya sebenarnya ketika dia di Getsemani, ketika dia bilang kehendakmu lah yang jadi atas hidupku. Itu sebenarnya dia sudah mematikan kedagingannya. Sudah Tuhan, Engkau saja yang berdaulat atas hidupku. Ini sudah mati sebenarnya. Itu Yesus sebagai manusia. Biar sahabat-sahabat podcast tahu, saat itu Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia. Berarti Taman Getsemani itu di Taman Getsemani itu sebenarnya ada peperangan batin yang luar biasa. Iya, peperangan hidup matinya Tuhan Yesus. Sampai dia mengeluarkan keringat bagai darah gitu kan.
Artinya apa? Ini benar-benar kematiannya bukan pada saat di kayu salib, pada saat dia siksa. Dia sudah nggak merasa apa, bahkan dia dicibir, dihina, nggak merasa apa-apa. Nah, ini yang sebenarnya kita mati secara daging artinya apa? Kita sudah nggak ada lagi perasaan ketika dihina, kita kembali amarah kita, ketika kita disinggung manusia lama kita bangkit lagi. Maksudnya itu, kita harus siap mati sebelum kita mati sesungguhnya, dalam arti yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi berarti Yesus, ini bahas tentang Yesus di Getsemani. Yesus punya kesempatan untuk berkata tidak terhadap kehendak Bapa. Ya. Tapi hari itu dia benar-benar mematikan kehendaknya supaya kehendak Bapa yang terjadi atas hidup kita. Ya. Luar biasa ya. Jadi kalau seandainya Yesus waktu itu pilih, aku tidak bisa melakukan ini, maka hari ini nggak ada keselamatan. Nggak ada keselamatan. Luar biasa. Nah, Bro Yunus. Nah, Bro Yunus ini yang udah pernah mati. Mati di perut ikan 3 hari, 3 malam. Nah, gimana nih tanggapan Bro Yunus tentang mati sebelum mati nih? Ya, mati sebelum mati buat saya sih itu ya kita pengalaman ya di perut ikan ya. Berdasarkan apa yang kita kan belum pernah nih, belum pernah alami kematian ya. Tapi benar, saya juga pernah mengalami hampir mati. Oh, kapan? Waktu di Manado dulu, saya itu sempat mengalami diare dan saya tahu bagaimana proses menuju kematian itu. Kurang minum Oralit kali. Ya, dan memang waktu itu saya tahu nafas itu mulai dari ujung kaki naik perlahan-lahan dan tertahan di sini. Tertahan di sini dan saya udah melihat ada malaikat maut sudah bersiap menjemput. Oh, sih. Tapi puji Tuhan pada waktu itu saya sakit itu ada di rumah seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhannya sampai sekarang masih ada. Kalau mau dicari kebenarannya, orangnya masih ada. Beliau berdoa dan tawar-menawar dengan Tuhan, dan beliau mengambil minyak, berdoa, dan dioleskan ke saya. Nah, pada saat saya kena minyak itu, maka perlahan-lahan turun ke bawah dan saya mulai bisa bernafas. Amen. Gitu. Nah, ceritakan tuh, kira-kira menurut Bro Yunus nih. Nah, kalau bicara tentang mati sebelum mati, ya saya sependapat dengan Bro Paulus tadi. Jadi kita harus mematikan daging kita. Daging kita ini penuh dengan keinginan-keinginan. Jadi bukan mati secara harafiah. Kita bunuh diri ya. Ya enggak. Bukan. Cuma jangan sampai tiba-tiba ada yang menurut saya bunuh diri. Yes, dia amin di rumah. Ya itu jadi salah kaprah nantinya kan. Jadi mati daging kita manusia ini kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Nah, tubuh ini, daging kita ini kan punya banyak keinginan. Keinginan daging telah nyata. Percabulan, hawa nafsu, nafsu keserakahan, segala macam itu. Itu yang harus kita matikan. Keinginan-keinginan daging itu harus kita matikan. Kenapa? Kita harus mengutamakan seperti Yesus tadi. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya hobi suka selingkuh. Mungkin kita punya hobi suka ngomongin orang. Nah, bagaimana kita mematikan hobi ini untuk mengutamakan kehendak Allah? Amen. Tuhan bilang kamu jangan menjadi seorang pemburit, jangan suka menjadi orang yang suka ngegosip, jangan suka menjadi orang yang suka mengingini orang lain, istri atau suami orang lain. Tapi daging kita pingin. Nah, itu yang harus kita matikan. Keinginan-keinginan seperti itu, keinginan-keinginan daging itu yang harus kita matikan. Jadi, matikan dulu itu supaya pada saat kematian yang sesungguhnya kita sudah siap. Nah, gini masalahnya. Nih, Bro Paulus, Bro Yunus. Ya. Setiap manusia itu pasti akan mati. Ya kan? Ya. Betul. Kapanpun dia mati ya pasti itu kematian itu pasti. Ya. Ngapain juga saya harus mati duluan gitu loh. Ujung-ujungnya juga tetap mati. Apa hubungannya gitu? Gitu. Nah, gini. Kalau seperti itu, prinsipnya seperti itu, maka kematian itu adalah misteri. Oke. Tidak ada manusia yang tahu kapan dia diambil Tuhan, kapan dia dipanggil Tuhan. Makanya itu jadi misteri. Kenapa? Karena kalau seandainya itu bukan misteri, maka dia akan berbuat dosa. Besok 2 hari lagi saya mati nih. Saya bikin dosa dulu, nanti sehari sebelum saya mati, saya bertobat. Makanya kematian itu tetap menjadi misteri. Supaya apa? Siap atau tidak siap, kita betul-betul siap. Apa pentingnya kematian mati sebelum mati? Nah, itu tadi saya bilang, mematikan kedagingan, karena itu syarat.
Syarat untuk apa? Syarat mati. untuk bukan. Oh, gitu. Syarat untuk menikmati kehidupan setelah kematian. Ini kuncinya. Artinya ini ya. Baru kebuka. Baru kebuka. Kita bicara kematian terus gitu. Artinya kematian di dalam Tuhan, gitu kan, mati yang benar ya. Artinya itu adalah perpindahan kita dari masa yang hari ini, masa yang bukan kekekalan. Hari ini kan masanya kita masa yang terbatas. Artinya apa? Masa yang tidak kekal. Kita menuju kepada masa kekekalan. Artinya kita berpindah kepada kekekalan. Yang hari-hari ini kita hidup di dalam hidup yang sementara ini, kita berpindah kepada kekekalan. Caranya gimana? Yang kematian tadi, yang kedua tadi, mati yang kedua tadi. Artinya mati sebelum mati. Artinya kita mempersiapkan diri kalau nanti akhirnya kita berpindah kekekalan itu, kita sudah layak. Yang layak berada di kekekalan adalah orang yang benar-benar sudah mematikan kehendaknya tadi, supaya dia bisa melayani kehendak Bapa. Kalau enggak, ketika dia sudah sampai akhir hidupnya, kematian menjemput, maka dia nggak sampai kepada kekekalan. Yang ada kematian kekal, bukan hidup yang kekal. Ini membuka mindset saya nih, dan faith lovers yang ada di rumah. Artinya kematian itu bukan akhir dari kehidupan. Bukan akhir. Kematian yang kedua tadi bukan akhir dari kehidupan. Betul. Ternyata itu hanya proses pemindahan. Pemindahan, Berpindah kita dari dunia yang fana kepada kekekalan. Iya. Betul. Nah, di kekekalan itu hanya ada dua. Apa? Kematian kekal, atau hidup ada yang kekal. siksa-sisanya, atau kehidupan kekal. Itu. Wah. Jadi tinggal kita mau pilih. Selama kita Tuhan titipkan hidup di dalam dunia, apa yang kita lakukan? Kenapa? Karena ini selama di dunia inilah yang akan menentukan nanti. Setelah kematian itu, apakah kita akan lanjut ke kematian kekal yang penuh dengan siksaan, atau kita masuk pada kehidupan yang kekal? Mohon maaf nih, ada orang yang penting gue Kristen, muda hidup senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya ada orang yang punya prinsip gitu kan. Nah, yang penting gue Kristen, gue udah percaya Yesus, kan kata Alkitab gitu. Asalkan engkau percaya, engkau pasti selamat. Nah, tapi dengar loh. Apa hubungannya dengan mati sebelum mati? Kalau memang percaya Yesus pasti selamat. Kalau Bung Temi tadi bilang asal percaya Yesus, saya sudah diselamatkan. Ingat bahwa masa muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Keselamatan itu harus dikerjakan. Oh gitu. Keselamatan harus dikerjakan. Tidak murah. Tuhan itu tidak kasih kita barang murahan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang murahan, kita akan begitu gampang untuk membuangnya. Makanya keselamatan itu harus dikerjakan, kata firman Tuhan. Oke. Nah, selamat, kita udah dipercaya Yesus dan merasa diri selamat, tapi belum mengerjakan keselamatan itu, berarti kita masih belum dalam wilayah abu-abu. Ya. Gitu ya. Percaya seperti apa? Ya kan KTP Kristen. Nenek gue Kristen, ya kan? Nenek gue Kristen. Gue dari kecil Kristen. Baptis dari kecil di gereja lama, baptis masih kecil. Begitu masuk gereja aliran pertobatan, itu dibaptis 2 kali baptis. Kalau mau percaya sama Tuhan Yesus gitu kan, iblis pun juga percaya sama Tuhan Yesus gitu. Oh gitu. Itu artinya percaya yang bagaimana gitu kan? Percaya itu, saya sering kali ulang kalimat ini. Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya, bukan karena dia mengakui Tuhan, tetapi bagaimana dari setiap perbuatannya itu benar-benar bisa dipercaya Tuhan gitu kan. Dalam tingkah lakunya, dalam setiap tindak tanduknya, itu mencerminkan orang yang percaya apa tidak, dan orang yang bisa dipercayai Tuhan apa enggak, dipercayakan janji-janji Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau kita hanya percaya di mulut saja, tanpa hidup kita yang seperti Bro Yunus katakan, kita nggak mengerjakan keselamatan kita hidup sembarangan, kita nggak mau mematikan daging kita, ya sudah, nggak ada artinya gitu kan. Nggak ada artinya kunci keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Sama saja seperti bangsa Israel, sudah diberikan kunci kebebasan, bebas dari Mesir gitu kan, tapi dia tidak menggunakan kunci itu dibawa sampai kepada tanah perjanjian. Banyak yang mati di padang gurun karena apa? Ya ini orang yang udah dibebaskan Tuhan gitu kan, tapi nyatanya dia nggak sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Kalau tadi bilang percaya, benar kata Bro Paulus, percaya yang seperti apa? Percaya yang seperti apa?
Bro Temi bisa percaya saya. Ya. Saya baru ketemu Bro Temi. Apakah Bro Temi bisa percaya sama saya? Belum tentu kalau Belum tentu kan? Harus menilai dulu orangnya Nah, kayak harus gimana. menilai. Ada proses. Waktu itu ada proses waktu untuk kita bisa percaya seseorang. Kita harus kenal dulu orangnya. Kenal, iya. Benar-benar. Betul. Harus kenal dulu, baru kita bisa percaya sama orang itu. Kalau kita nggak kenal, nggak mungkin kita akan percaya. Apakah dengan Tuhan juga seperti itu? Iya, dengan Tuhan harus seperti itu. Kata firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21, mengenal itu dari kata Yunani ginosko, Iya. yang artinya itu punya hubungan intim, benar-benar kenal. Matius 7 ayat 22, ini yang minggu lalu kita bahas bukan? Yang minggu lalu Minggu lalu kita bahas ya. Nah, itu Iya. Yes. mengenal ginosko, mengenal itu memahami, mengerti, tahu persis, bukan sekedar tahu, benar-benar mengalami Tuhan itu sendiri. Baru kita bisa benar-benar percaya. Itu yang tadi Ternyata Bro Yunus ini nggak sia-sia pulang dari perut ikan. Luar biasa. Jadi kata ginosko dalam Matius pasal 7 ayat 26 kalau nggak salah ya. 23-nya. 23 ayat 23. Aku tidak mengenal. Kata mengenal, kata ginosko itu artinya mengalami. Ya, Mengalami. Bahkan Mengalami. itu lebih Mengalami. ke, kalau dibanding ke suami istri itu hubungan yang sangat intim. Ya. Itu mengenal seperti sampai terlalu intim. Sedemikian itu Dekat ya, banget. dekatnya. Ya, itu Hubungan termasuk. khusus spesial ya. Tuhan bilang kan aku tidak mengenal. Itu padahal di ayat sebelumnya kan sudah bilang orang yang benar-benar dipakai Tuhan dalam karunia-karunia yang luar biasa. Mereka mengusir setan. Orang-orang kenal Tuhan, orang percaya Tuhan. Pendeta. Tapi apa ya? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ya kan, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Mengenal itu seperti apa? Mengenal itu kan, orang kalau ngefans seseorang, pasti dia akan cari tahu. Orang itu siapa sih? Dicari, searching Google. Ya itu. Supaya dia kenal, oh orangnya seperti ini. Gitu. Harus punya waktu untuk mencari dan mengenal. Nah, Tuhan pingin seperti itu. Tuhan menggambarkan hubungan jemaat dan Tuhan itu kan sebagai hubungan suami dan istri. Yep. Itu kenapa? Karena saling mengenal. Suami istri punya hari-hari bersama-sama, waktu bersama-sama. Itu. Nah, dengan kita mengenal Tuhan, dengan kita percaya sama Tuhan, baru kita bisa masuk tadi. Kita percaya Tuhan berarti kita ikuti apa perintahnya. Perintahnya matikan daging. Oke, Berarti berarti tadi bicara ciri-cirinya orang mengenal Tuhan Ya, bagaimana. ya, benar. Cirinya adalah ketika kita siap menerima apa yang baik atau yang buruk dari Tuhan. Ya. Seperti Wow. Ayub. Dengar nih, sahabat Faith Lovers. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Ketika dia dengan rela menerima apa yang baik ataupun yang buruk yang dari Tuhan, Ya. gitu kan. Kita mau Menerima, terima- rela iya. menerima apa yang baik ataupun yang buruk daripada Tuhan. Iya, artinya gini, Ayub ketika dia diuji Tuhan, dia ini sebenarnya orang yang sudah saleh kan sebenarnya. Iya. Sudah dari segi hukumnya Tuhan sebenarnya dia nggak ada yang menyimpang. Ini orang taat banget. Tapi ingat di Ayub 42 ayat 5 Iya, katakan apa? Kalau dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, Yes. sekarang mataku sendiri. Iya. Mataku sendiri melihat bagaimana Tuhan itu. Gitu. Artinya dia bisa mengenal karena apa? Pada kondisi Dari apa penderitaan. Ayub berkata demikian? Pada saat kondisi penderitaan gitu kan, masalah tekanan hidup, justru Bukan dia saat dia mengenal berkati Tuhan. ya, bukan saat dia berkati sukses ya. Iya. Di situ. Artinya hari-hari ini kalau kita masih dalam tekanan, dalam masalah kok kita menggerutu, kita ngomel sama Tuhan, artinya kita belum kenal Tuhan. Kita belum kenal Tuhan. Kita belum bisa kenal Tuhan itu seperti Itu apa. salah satu ciri orang Salah satu ciri. mematikan kedagingan. Nah, artinya itu. Kita mati sebelum mati itu. Kita rela tekanan hidup itu Ya. mematikan kedagingan kita. Sehingga yang nampak hanya kemuliaan Tuhan. Seperti Yesus saja mau dicaci, diludahi kan sudah mati duluan di Getsemani gitu kan. Udah kehendakmu Tuhan, mau diapain dilempar. Pantas ya. Iya, sudah Yesus mati bisa duluan. ya. Itu mati sebelum 50 mati. kurang satu cambukan. Iya. Dan itu cambuknya waktu saya nonton film The Passion of Christ, Wah. katanya lebih mengerikan dari itu. Betul. Aslinya lebih mengerikan dari itu. Cambuknya bukan cambuk biasa, tapi cambuk besi Ya, yang ada. bertaring. Nah, Iya. Iya, cambuk. Yang Begitu kena nyabut daging, daging. dia tuh nyobek. tulang Iya. apa? Iya. Yang mencabik. Iya. Tapi Yesus nggak menggerutu, nggak mengeluh. Cukup, bilang cukup, tapi Yesus cuma diam. Kenapa? Karena dia sudah mati duluan di Getsemani. Mati sebelum mati itu adalah jembatan
menuju pada kekekalan. Oke. Ya, mati sebelum mati itu adalah jembatan. Nah, kalau kita sudah mematikan daging kita, kita sudah punya jalur, punya tempat untuk melewati semua itu. Bahkan setiap penderitaan pun kita, Rasul Paulus bilang apa? Rasul Paulus pingin mati sebenarnya. Kenapa? Kalau dia mati, dia udah enak. Ya. Dengan Tuhan, dia merindukan kematian. Ada ayatnya ya? Ada. Ayatnya apa? Coba Bro Paulus. Nanya saya. Ini kan suratnya Bro. Bro Paulus coba. Silakan, Bro Suratnya Paulus. Bro. Filipi 1 ayat 21. Nah, itu. Hidup adalah Kristus dan mati adalah Keuntungan. keuntungan. Gitu kan. Luar biasa. Gitu. Paulus tahu rahasia di balik kematian. Paulus tahu kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, kematian adalah merupakan sebuah keuntungan. Kita mengakhiri setiap pertandingan. Ini paradoks banget loh. Kontradiksi dan paradoks. Ya. Karena bagi orang itu kematian hari-hari ini COVID itu sesuatu yang menakutkan. Menakutkan. Nah, Menakutkan. ya, betul. Ya kan? Betul. COVID itu yang menakutkan. Dengar orang mati karena COVID lebih mengerikan daripada orang mati karena flu biasa. Ya. Betul. Ya kan? Betul. Nah, tetapi Paulus berkata, mati itu adalah keuntungan. Oh iya. Orang seperti apa bisa katakan begitu? Hanya orang yang dekat Tuhan tadi yang bisa mengatakan kematian itu adalah keuntungan. Kenapa? Lewat kematian dia bisa langsung bertemu dengan Bapa di surga, menikmati apa yang sudah, upah yang sudah Tuhan siapkan buat dia. Tapi buat orang yang tidak kenal Tuhan, kematian itu merupakan sebuah ketakutan. Betul. Siapa sih yang hari-hari ini yang tidak takut mati? Ya kan? Kematian itu mau kita mau jadi seperti apapun, kematian itu tetap pasti akan datang sama kita. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Setragis apapun. Setragis. Seperti kapal selam kemarin ya. Ya. Itu. Sangat tragis. Karena kematian itu adalah misteri. Jadi siap atau tidak siap, saran saya, mari kita siapkan. Waktu-waktu ini kita siapkan hidup kita. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan mau panggil. Yes. Saya nggak tahu apakah hari ini, besok, lusa. Saya pun nggak tahu. Ya kan? Kita nggak pernah tahu. Betul. Sahabat faith lovers, kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Untuk mati syaratnya nggak harus tua ya. Ya, Ya. nggak harus tua. Nggak harus sakit. Banyak orang yang lagi olahraga tiba-tiba mati. Teman saya pendeta yang itu, Joso Pitoy, Ya. Pastor Joso Pitoy, Ya. umur masih 30-an. Bahkan ada juga pendeta yang Lagi main futsal. khotbah, Ya, lagi ya, khotbah. ada yang lagi Ya. di mimbar lagi di Ya. doa berkat kemarin beberapa bulan yang Ya. tahun kemarin kalau nggak salah ya. Kita nggak pernah tahu kematian itu kapan menjemput kita. Tapi itu tidak menjadi alasan buat kita khawatir. Ya, itu. Artinya hari-hari begini, ada yang salah. Artinya apa? Ada ratapan yang tertukar. Wah, maksudnya apa lagi? Bahasa saya ini. Bukan putri yang tertukar, ratapan yang tertukar. Artinya begini. Memang Intinya, Paulus nih pandai menulis surat ya. Kata-katanya puitis. artinya ratapan yang tertukar ini. Hari-hari ini banyak orang takut mati gitu kan karena COVID. Tapi dia nggak takut mati karena dosanya gitu kan. Ratapan yang tertukar. Dia lebih takut, dia lebih meratapi bagaimana dia nggak punya uang hari ini. Dia lebih takut, dia meratapi bagaimana hari ini nggak bisa sembuh daripada dosanya itu belum diratapi. Amin. Haleluya. Saya kemarin itu bikin di Facebook. Hatiku hilang sebelah dengan kata-kata itu. Saya kemarin nulis di Facebook begini. Manusia saat ini sedang sibuk, ya, sibuk berpikir bagaimana cara dia akan hidup. Ya. Tetapi pernahkah kita sibuk berpikir bagaimana kita hidup setelah kematian? Nah ini dia. Luar biasa. Itu kan tertukar Sekali lagi. ya. Ya, tertukar. Ratapannya tertukar. Ratapan yang tertukar ya. Bukan pasangan yang tertukar. Bukan pasangan yang tertukar. Apa tadi kata? Manusia saat ini sibuk memikirkan bagaimana dia harus hidup. Sibuk banget berpikir bagaimana cara berpikir keras, bagaimana dia harus hidup. Tetapi pernahkah kita sibuk berpikir bagaimana kita hidup setelah kematian? Nah, itu. Padahal tanda-tanda zaman hari ini Ya, sudah menandakan bahwa Jesus is coming. ya. Ready or not, he is coming. He is coming. Dia akan datang. Dia akan datang. Luar biasa ini ya. Ya. Jadi proses itu saya percaya ya. Walaupun nggak ditulis oleh Mas Paulus ya, Bro Paulus di situ di ayat-ayat itu. Ketika Paulus tulis ini, bagiku hidup adalah Kristus. Matilah adalah keuntungan. Saya percaya
dia mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. pasti. Dia pasti sudah melihat indahnya kehidupan setelah kematian. Amin. Betul. Pasti sudah melihat. Seperti Stefanus waktu mau dirajam. Ya. Ya. Dirajam ya. Ya. Waktu mau dirajam, dia bukan mau dirajam lagi, udah dirajam. Dirajam. Saulus waktu itu Saya masih belum bertobat. dia ada di Dia situ. yang mengizinkan Stefanus dirajam. Dia itu. Itu. Yang namanya Stefanus komen di sini. Yang namanya Stefanus tolong nih. Ini. Kasih pengampunan ya. Waktu Stefanus dirajam itu dia melihat yang di langit terbuka, dia lihat anak domba Allah. Betul. Kematian orang-orang percaya ya. Banyak kematian orang-orang percaya. Saya melihat mereka itu betul-betul siap dan betul-betul senang. Muka mereka penuh cahaya dan muka mereka penuh dengan senyum. Kenapa? Bertemu dengan Tuhan. Petrus mati, Kepala terbalik. kepala Salib disalibkan, kepala terbalik. Dan Ini. sesuai dengan permintaannya ya. Iya. Saya teringat satu firman bilang begini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Bro Yunus, Bro Paulus percaya tentang kebangkitan setelah kematian? Ya. Percaya. Percaya. Ya, Sangat ada 100%. Ketika kita tidak percaya tentang kebangkitan setelah kematian, firman Tuhan bilang, Paulus lagi nih yang bilang. Paulus bilang, sia-sialah kita percaya sama Tuhan. Sia-sia kita Karena percaya. itu pengharapan kita. Iya. Jadi ini luar biasa. Saya ketemu lagi nih satu pencerahan yang luar biasa dari Bro Yunus dan Bro Paulus. Jangan tertukar dong. Ini tertukar lagi. Bro Paulus dan Bro Yunus. Ngomong-ngomong tertukar dia malah jadi tertukar ya. Jadi pengharapan kita ketika kita ikut Tuhan, sebenarnya pengharapan kita bukan hanya sebatas hidup di dunia yang fana ini. Ya. Iya. Tetapi pengharapan kita setelah kematian Iya. itu pengharapan yang sesungguhnya. Tuhan jelas bilang begini loh. Kewarganegaraan kita bukan di dunia ini. Kita orang asing di sini berarti. Orang Kita asing. orang asing kata firman Tuhan. Ayatnya. Sebab kewarganegaraan kita ada di surga. Ayatnya di mana, Bro Paulus? Ini Ya. kayaknya tulisan Paulus juga nih. Bukan, tapi saya akan bacakan ini satu kisah. Heeh. Ini di dalam Kejadian ya. Di dalam Kejadian. Ini kisah tentang si waktu anaknya Abraham siapa? Ishak ya? Ishak. Pada waktu di Filistin dia menjadi orang yang sangat kaya gitu kan. Oke. Bahkan saking kayanya hari itu gitu kan. Bahkan raja orang Filistin pun harus berdamai dengan dia karena kambing ternaknya dan bahkan budak-budak pegawai-pegawai dari Ishak ini begitu banyak, begitu luar biasa sampai akhirnya si raja Filistin ini harus berdamai dengan yang namanya Ishak. Tinggallah di negeri ini, di negeri Filistin ya. Oke. Sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu aku akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan berkata apa? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Walaupun dia kaya raya, dia punya ternak banyak, tapi Allah katakan apa? Tinggallah di sini sebagai orang asing. Karena apa? Kewarganegaraan kita adalah di kerajaan surga. Tempatnya kita bukan di sini. Oh, Tuhan. Walaupun kita punya segala sesuatu, itu harus kita tinggalkan. Makanya kembali lagi nih ke apa yang kita bahas tadi, mati sebelum mati. Artinya, yang Tuhan mau kan kita harus mematikan seluruh kedagingan kita. Itu syarat. Dan Jalan tidak bisa satu-satunya. ditawar-tawar, tidak bisa dikompromikan. Itu syarat. Nggak ada jalan lain menuju Roma? Nggak ada. Kalau ke Roma masih banyak jalan. Oh gitu. Dari Buaran bisa Ke surga Roma. cuma satu jalan. Ke surga hanya satu jalan, melewati Yesus Kristus. Dan syaratnya kita Syarat. matikan kedagingan kita. Hiduplah oleh roh, kata firman Tuhan kan. Karena Allah itu Roh. Barang siapa menyembah dia, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada jalan lain. Nah sekarang, kalau kita betul-betul sudah mematikan daging kita pasti, saya jamin, kita pasti benar-benar siap menuju kematian yang sesungguhnya. Ya. berarti nggak pernah takut seperti Yesus ya. Ya, Seperti Paulus menghadapi kematian Iya. dengan merasa untung. Betul. Iya. Kematian akan menjemput setiap orang. Kematian akan menjemput setiap orang. Mau kapanpun waktunya kita nggak tahu kan. Ya. Tetapi buat orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, yang hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mereka meskipun sudah mati, mereka akan diselamatkan. Mereka akan dibangkitkan, kata firman Tuhan. Amin. Itu jaminannya.
jaminan. Jadi apa sih yang harus kita takut, ya kan? Yes. Kita ajak lahir dengan telanjang, mati pun tidak membawa apa-apa. Amin. Karena bukan itu, bukan harta, bukan kesuksesan yang akan membuat kita masuk surga. Hari ini kalau Anda merasa bahwa kesuksesan, keberhasilan akan membawa Anda ke surga, saya mau katakan, bertobat. Itu tidak akan membawa kita sampai ke surga. Amin. Kalau kita hari-hari ini masih ikut Tuhan karena supaya kita diberkati, ini kayaknya kita salah harapan ya. Ya. Tadi pengharapan yang tertukar ya, ratapan yang tertukar. Jadi seharusnya kita menangis, kita meratap karena untuk kehidupan yang kekal ini. Ya, kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita, dan itu pasti terjadi. Kebangkitan setelah kematian itu pasti terjadi. Pasti terjadi dalam tubuh kemuliaan. Amin. Ya. Dalam tubuh kemuliaan. Maka orang-orang yang ikut Tuhan, yang hari-hari ini ikut Tuhan mengaku percaya Yesus, berarti nggak menjamin dong semua diselamatkan. Iya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Bicara yang dipilih berarti dari yang baik masih ada yang terbaik. Mematikan daging itu nggak instan. Nggak sehari dua hari, butuh proses. Tapi kita mau belajar, dan hari demi hari kita pasti bisa. Oke, ini yang lebih berat lagi nih. Kalau memang itu jadi salah satu-satunya syarat untuk kita menghadapi kehidupan setelah kematian, untuk supaya kita berpindah dari yang fana ini kepada kekekalan, kita harus mati sebelum mati. Ya. Gimana caranya kita bisa mati sebelum mati? Renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan tidak cukup sampai di situ. Lakukan firman Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kenal Tuhan kita. Kenallah Allahmu. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen rajin ke gereja, tapi kita tidak kenal. Saat ditanya siapa Allahmu, kita nggak bisa jawab siapa Allah kita. Kenallah kita nggak mau mengalaminya. Ya, karena kita tidak mengalaminya. Bagaimana kita mau mengalaminya? Kita tidak mau intim dengan Dia. Firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang pertama, tidak mengenal Allah. Kemudian yang kedua apa? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Yang ketiga, karena engkau melupakan pengajaranku. Jadi ada orang yang betul-betul tidak kenal. Itu pertama. Kemudian ada orang yang menolak untuk kenal. Dan yang ketiga, orang udah kenal tetapi melupakan pengenalan itu. Kalau kita hidup akrab dengan, misalnya saya akrab setiap hari dengan Paulus, setiap hari, cara bicara Paulus, saya bisa tahu dan saya bisa tiru. Ya. Kayak suara bicaranya Gilbert Limondong, sama Pak Yakob Nahuai. Bisa. Siapa yang dekat dengan Gilbert pasti tahu tuh cara bicara. Saudara-saudara gitu kan ya. Haleluya gitu ya. Kalau Pak Yakob, Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita percaya. Kita harus kenal benar. Ya. Semakin kita banyak bergaul dengan Tuhan, maka semakin kita menjadi serupa dengan Tuhan. Luar biasa. Semakin kita serupa dengan dunia. Saya tambahkan lagi, bagaimana kita bisa mengalami mati sebelum mati? Ya kalau kita mau meninggalkan percintaan terhadap dunia. Kalau kita masih cinta, masih terikat dengan dunia, ya nggak bisa kita mau mati. Putuskan ya. Kita harus putuskan gitu kan. Dengan percintaan dengan dunia, artinya apa? Segala apapun yang hari ini ada di dalam sekeliling kita, mungkin kemapanan, kesuksesan, jangan sampai ini mengikat kita sehingga kita nggak mau pulang ke rumah Bapak gitu kan. Kita masih nyaman di sini. Sama seperti saya teringat satu kisah yang tentang Yunus lagi. Halo bro. Tentang si Yusuf. Ya ketika dia berhadapan dengan Potifar, dia nggak tanya langsung dia putuskan. Ya. Untuk tinggalkan istri Potifar. Itu yang harus kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Setiap kehidupan itu adalah keputusan-keputusan. Kehidupan terdiri dari keputusan-keputusan yang kita buat. Dan keputusan kita akan punya dampak buat kita, buat hari-hari kita ke depan. Apa yang kita alami hari ini adalah dampak akibat dari keputusan dari masa lalu kita, masa lalu kita. Luar biasa, ini luar biasa, sahabat Faith Lovers yang ada di rumah. Kita bahas tentang mati sebelum mati.
supaya kita saat pulang ke rumah Bapa kita siap. Dan kita harus alihkan fokus kita dari memikirkan perkara-perkara dunia, ikut Tuhan karena supaya diberkati atau enggak. Alihkan kepada kekekalan. Kehidupan setelah kematian. Apakah kita siap seperti tadi Bro Yunus bilang, jangan cuma pikir urus tentang kehidupan di saat ini aja, tetapi pikirkanlah kehidupan setelah kematian. Apakah kita sudah siap pada saat nanti kita dipanggil? Karena mati itu syaratnya tidak harus tua. Ya. Saat mati itu tidak harus sakit, dan mati itu juga tidak harus apa ya namanya ya. Ya itulah, lupa saya. Pokoknya gini, hari-hari ini nggak perlu khawatir tentang kematian ya. Jangan nggak perlu takut. Perlu takut tentang kematian. Hari ini mungkin Jangan ada yang takut. sakit ya, ada yang sakit yang berhadapan di ambang-ambang kematian. Jangan takut tentang kematian. Jangan takut tentang kematian. Jalani hidupmu. Kalau Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan sembuhkan. Tapi kalau enggak juga. Kalau enggak, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Ingat, pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Jangan pernah takut ketika engkau sakit. Jangan pernah khawatir. Karena kekhawatiran tidak akan menambah sehasta umur. Dalam jalan hidup. Haleluya. Ya. Haleluya. Jangan pernah khawatir. Jalani hidupmu di dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan kekekalan sedang menanti kita. Amin. Saat ku pulang ke rumah Bapa, terus kerinduan hatiku, keagungan. Nah, itulah. Ya, jadi saat kita pulang nanti ke rumah Bapa, kapanpun waktunya kita siap dan kita ketemu dengan Bapa di surga dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saya jujur selalu merindukan. Oke. Selalu merindukan hal itu. Was. Benar. Saya selalu merindukan untuk ketemu Bapa. Saya jujur. Kenapa? Karena memang kenapa ya? Karena rasa ingin dekat dengan Bapa itu sangat-sangat membuat saya itu terpuaskan. Tidak ada apapun yang ada di dalam dunia ini yang bisa membuat kita puas. Kepuasan itu hanya ada dalam Tuhan. Kepuasan ketika Tuhan dekat itu. dan intim Ya, dalam hadirat intim Tuhan. dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Makanya hari ini puji Tuhan saya dikasih satu lagu sama Tuhan. Oke. Judulnya Merindumu. Wah, luar biasa. Nanti kita nantikan lagu Ya, dari nantikan. Bro Yunus ya Di setelah channel YouTube ini. ya, di channel YouTube ini ya. Channel Flow. Ya, channel YouTube Flow. Nanti ada lagu baru dari Bro Yunus. Ternyata pergumulan di perut ikan melahirkan Wah, satu luar lagu biasa. baru. Satu lagu baru. Ini luar biasa. Oke, sahabat Faith Lovers, mari kita berlomba-lomba untuk mencari Tuhan, berlomba-lomba untuk hidup kudus, berlomba-lomba untuk mematikan keinginan daging kita, dan berlomba-lomba untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mati sebelum dimatikan Tuhan. Ya. Kita siap menghadapi hari esok kita, dan kita siap menghadapi kematian, dan kita siap menghadapi kekekalan. Ya. Karena waktu Tuhan sudah sangat singkat. Yes. Tuhan hampir datang. Kapanpun Tuhan datang, Tuhan katakan tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya. Hanya Bapa yang tahu. Bagian kita mempersiapkan diri kita harus mati sebelum mati. Thank you sahabat Faith Lovers sudah bersama-sama dengan kita, bercakap-cakap ria dengan kami semua. Thank you, dan biar ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi sahabat-sahabat Faith Lovers yang ada di rumah yang ingin bertanya seputar mati sebelum mati, boleh WhatsApp kita di layar ini, di channel ini, Atau komen ya. Komen Nanti aja kita akan balas. di YouTube kita akan balas. Mungkin bilang kita, kalian sesat itu, boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh, asal jangan maki-maki kita ya. Jangan maki-maki, itu melanggar undang-undang undang-undang ITE. Perbuatan tidak menyenangkan. Ya. Oke. Komenlah yang baik dan sangat memberkati kita semua. Boleh tanya, boleh share, boleh minta dukungan doa dan lain sebagainya. Kita siap melayani dalam situasi apapun. Oke. Oke, thank you Bro Paulus. Thank you udah mampir bersama kami Thank di you, sini, Bro Yunus. Thank you. Dan kembali lagi nanti next kita akan bahas hal-hal menarik lagi seputar kehidupan, seputar faith, love, and worship. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.